Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Amanda Haj dapat hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Nah saudara, setiap wanita pasti ingin memiliki wajah proporsional, cantik dan tirus. Seringkali nih kita sudah diet ya, ataupun berupaya untuk melakukan olahraga yang ketat, namun hanya tubuh saja yang terlihat hasilnya, sedangkan area wajah ini masih terlihat cabi. Ini seperti permasalahan pada diri saya ya. Nah pastinya ini sebagian besar wanita pernah mengalaminya ya, bukan cuma saya aja ya. Tapi jangan khawatir, karena saya punya solusinya, yaitu treatment kecantikan yang akan membuat wajah Anda menjadi tirus, cantik, dan pastinya proporsional secara instan. Langsung saja kita bahas bersama dengan dokter cantik di sini. Ada Dr. Tanyuanita atau Dr. Tata, owner sekaligus dokter klinik Derma Pro Jakarta. Halo Dr. Tata, apa kabar? Baik, Manda. Baik, sehat? Sehat, Manda juga sehat. Alhamdulillah sehat. Cantik sekali ya dokter ini ya. Saya jadi penasaran mengenai apa ya rahasia kecantikannya. Tapi sebelum sampai di situ dokter, ini yang kita bahas adalah mengenai pipi tirus ya. Jadi kalau saya boleh berbicara sedikit nih pengalaman pribadi, ini kan agak susah kadang ya mendapatkan wajah yang tirus. Apa sih sebenarnya dokter yang mempengaruhi pipi kita ini dapat lebih tirus atau tidak sebenarnya? Oke, jadi kita mesti bilang dulu bahwa kita tuh orang Asia itu punya karakteristik beda sama Caucasian pasti ya Manda ya. Jadi yang pertama kita mesti perhatiin bahwa orang Asia tuh punya lower jaw, rahang paling bawah tuh lebih gede, ya kan. Terus habis itu juga kita punya banyak lemak. Terus kemudian kita juga kulit kita cenderung lebih tebal. Udah gitu juga kita tuh kulitnya kan juga tebal juga kan ini ya kan. Nah jadi untuk kita mau jadi tirus itu kita mesti harus memperhatikan ada 4 aspek. Ada tulang, ada otot, ada lemak, juga ada kulit. Semuanya itu mesti kita perhatiin satu persatu gitu. Jadi nggak bisa cuma single treatment sebenarnya itu loh. Makanya saya bilang bahwa untuk menjadi tirus itu tailorism, artinya orang per orang. Jadi misalnya Manda datang sama temen, oh temen aku di botox aja udah tirus dok, belum tentu Manda bisa karena memang karakteristiknya beda gitu. Jadi kalau misalnya temen aku dok kurus, mukanya juga ikut kurus kayak tadi Manda bilang, kok aku nggak kurus-kurus? Ya memang mungkin Manda punya misalnya jumlah lemak di pipinya lebih banyak atau kulitnya jadi lebih tebal. Jadi kita mesti harus analisa satu persatu. Tapi intinya bisa sebenarnya. Semuanya bisa jadi tirus. Semuanya bisa jadi tirus, tapi memang case-nya saja berbeda. Sehingga metode yang dipakai juga berbeda gitu ya dokter ya. Nah ini metodenya nih, solusinya ada nggak sih treatment yang bisa membuat pipi kita nih ya, wanita dan saya khususnya ini jauh lebih tirus gitu. Kalau misalnya dilihat per case-nya seperti itu. Oke, jadi kita ngomong soal masalah umumnya ya. Yang pertama adalah kita, tadi aku bilang bahwa kita harus memperhatikan tulang ya. Kalau memang tulang orang Asia, kayak orang Mongolian tuh kan tulangnya kan square ya. Mostly orang Korean tuh tulangnya tuh kayak square gitu, gede banget. Nah makanya di Korea tuh sangat-sangat populer tuh potong kikis rahang. Tapi untungnya untuk orang Indonesia sendiri nggak terlalu banyak tuh yang rahangnya sampai square banget. Jadi kalau tulang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali operasi bedah ya, karena kan urusannya udah dalam banget. Nah kemudian ada otot Manda, jadi kayak ada otot pengunyah kita. Jadi kita punya rahang bawah tuh selain ada tulang ada juga otot yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya bagian-bagian di sini kita lebih kecil, itu kita harus melakukan botox pada rahang. Jadi botox itu adalah untuk memperlemah otot rahang kita gitu. Jadi ini botoxnya di sini ya. Terus kemudian kita juga tapi kalau botox kan cuma segini doang kerjanya Manda, yang kecilnya cuma ke sini doang kan. Di belakang begitu. Nah, pipi depannya jadi masih gede kan. Jadi kita harus ada suntikan penghancur lemak gitu, atau misalnya boleh juga pakai alat-alat untuk menghancurkan lemak. Misalnya kita punya ada RF endoderm bisa juga, atau misalnya alat-alat lain yang bisa untuk membantu menghancurkan lemak kita. Nah terakhir baru kita iniin ke kulit, jadi kita harus ngencengin kulitnya. Karena ketika kita memperkecil luas permukaan muka kita ya kan, jadi botoxnya udah memperkecil bagian belakang, suntikan penghancur lemaknya udah memperkecil bagian depan, jadinya kulitnya kemana? Kendor. Turun gitu ya. Exactly, makanya orang tuh, dok abis aku di botox atau ini kok kulit aku jadi ada garisnya di sini ya, biasanya kok aku jadi ada garisnya, aku padahal sebelum itu nggak. Nah, jadi makin kelihatan karena memang dikendorin kan. Nah, setelah itu baru harus dikencengin kulitnya gitu, pakai benang atau mesin apapun itu untuk pengencangan kulit gitu. Untuk mengencangkan kulit. Ya. Nah, tapi mungkin pemirsa di rumah atau saudara di rumah nih dokter, ini penasaran biasanya kalau botox ya, setahu masyarakat umum adalah untuk menghilangkan keriput. Memang ini bisa untuk mengecilkan pipi gitu. Pipi, rahang gitu ya. Jadi sebenarnya botox itu awalnya ditemukan itu justru bukan buat estetik, Manda.
Jadi botox itu ditemukan pertama kali itu untuk saraf. Jadi misalnya dia memperbaiki tik ya. Kalau tik itu jadi kayak gerakan-gerakan yang terjadi secara otomatis kita nggak bisa mengendalikan, itu awalnya dipakai untuk dokter saraf. Tapi ternyata efek sampingnya adalah dia bisa menghilangkan kerutan-kerutan dan untuk menghilangkan keriput. Memang ini bisa untuk mengecilkan pipi gitu. Pipi, rahang gitu ya. Jadi sebenarnya botox itu awalnya ditemukan itu justru bukan buat estetik, Manda. Jadi botox itu ditemukan pertama kali itu untuk saraf. Jadi misalnya dia memperbaiki tik ya. Kalau tik itu jadi kayak gerakan-gerakan yang terjadi secara otomatis kita nggak bisa mengendalikan, itu awalnya dipakai untuk dokter saraf. Tapi ternyata efek sampingnya adalah dia bisa menghilangkan kerutan-kerutan dan istilahnya sebenarnya botox ini adalah untuk melemahkan otot. Ya. Jadi kalau kita taruh dia di sini, dia ya berarti melemahkan otot ekspresi. Akibatnya apa? Kita nggak bisa kerut. Kalau ketawa kita nggak ada garis-garisnya itu. Tapi kalau kita taruh di sini, dia adalah melemahkan otot rahang. Jadi nanti ketika kita mengunyah pun karena sedang dilemahkan ototnya, jadi rada kemeng gitu orangnya bilangnya ya. Jadi prinsipnya adalah bukan buat bukan buat hilangin kerutan, tapi dia adalah untuk melemahkan otot. Melemahkan otot. Jadi bisa dipakai untuk betis juga. Jadi botox tuh tidak hanya untuk wajah sebenarnya, semua bagian tubuh. Even kalau misalnya kita punya pundak nih, misalnya karena kebanyakan komputer, gadget kan kenceng banget tuh, orang bisa dilemahin pakai itu juga. Oke, menarik sekali. Nah, kalau misalnya perbedaannya, tadi kan adalah botox seperti itu. Kalau untuk penghancur lemaknya, suntikan penghancur lemaknya sendiri seperti apa sih, Dok? Jadi kita lemak kita tuh kan bentuknya kayak mentega ya sebenarnya ya. Jadi kita suntikan penghancur lemak itu supaya lemaknya tuh jadi cair. Jadi kayak minyak. Nah, nanti kita perlu minum banyak air supaya lemak itu keluar dari tubuh kita. Karena gini, Manda, kebanyakan orang datang ke klinik Dermapro, "Dok, aku pengen benang." Manda pernah lihat nggak kalau misalnya kulit itu kenceng, terus kamu tarik ya, jadi kayak aneh kan ya? Jadi terlalu jadi kayak malah gitu ngumpul di sini semua kan lemaknya. Jadi udah gitu kan namanya itu benang, pasti dia ada kemampuannya ya kalau untuk mengangkat. Nggak mungkin dia misalnya pipi kita masih cabi, terus kita mau benangin, hasilnya juga nggak maksimal. Nah, jadi kita tuh makanya perlu konsultasi sama dokter bahwa nggak semua orang tuh jedar suntik botox kecil, nggak bisa juga. Atau misalnya langsung dibenang aja, Dok, biar kecil, nggak gitu juga. Jadi nggak bisa ya? Ada tahapannya. Ada tahapannya dan yang pasti ini tiap orang berbeda-beda ya. Dokter Tata, tahan dulu, ini semakin menarik perbincangannya, tapi saya harus jeda dulu sejenak ya, dan kita akan kembali lagi usai jeda, saudara. Jadi tetaplah di Bincang Kita. Selamat datang di fasilitas terbaru layanan Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Dengan tema Eco Living, Klinik Dermapro Jakarta hadir dengan nuansa yang lebih baru, fresh dan sehat. Tidak hanya untuk para pengunjung, segenap dokter, suster, dan karyawan pun diberlakukan hal yang sama. Protokol kesehatan seperti keset desinfektan dan wastafel di area pintu masuk, automatic hand sanitizer yang tersedia di setiap area klinik, pengukuran suhu pasien, penggunaan satu ruangan untuk satu pasien, pemakaian alat pelindung diri satu kali pakai bagi pasien dan dokter, pembersihan dan sterilisasi ruangan dengan sinar UV sebelum dan sesudah treatment,
pelapis steril 1 kali pakai untuk tiap ranjang treatment per pasien, serta rapid test setiap minggu dan tes serologi berkala untuk para karyawan klinik Dermapro Jakarta. Karena sebagian besar orang yang terkena COVID-19 adalah tanpa gejala, maka di sini kita melihat pentingnya melakukan tes dan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan bahwa kita seluruh karyawan Dermapro benar-benar sehat dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Karena tes serologi ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan rapid test. Diklaim tes serologi ini memiliki sensitivitas hingga mencapai hampir 100%. Jadi, kemungkinan untuk terjadi false negatif atau false positif sangat kecil sekali. Nah, untuk pasien klinik Dermapro Jakarta, jangan takut untuk melakukan perawatan di klinik, karena selain menerapkan protokol kesehatan, klinik Dermapro Jakarta juga memastikan seluruh karyawannya aman, sehat, dan terbebas dari COVID-19. Kembali lagi di bincang kita, saudara, masih bersama dengan dokter cantik sini, dokter Tata. Dokter, kalau misalnya tadi kita sudah membahas bahwa ternyata untuk mengecilkan, meniruskan bagian wajah ada beberapa metode ya, salah satunya botox dan juga suntik penghancur lemak. Nah, tapi sebenarnya berapa lama sih keampuhan dari botox dan penghancur lemak ini, suntik penghancur lemak untuk meniruskan pipi, dok? Oke. Jadi kalau botox sendiri itu biasanya kalau misalnya awal-awal dia misalnya kayak Manda nih belum pernah dibotox sama sekali, itu biasanya bertahannya cuma 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan, tapi semakin lama orang semakin sering dibotox itu bertahannya lebih lama lagi dan dosis yang dibutuhkan tuh nggak sebanyak yang awal. Gitu. Nah, kalau suntikan penghancur lemaknya itu biasanya normally, tapi dengan syarat gini ya, nggak boleh naik turun berat badannya juga terlalu signifikan gitu. Iya dong. Kalau misalnya untuk penghancur lemak ya udah gue makan aja gitu sampai naik 5 kilo ya apa kabar, hello gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan kondisi misalnya kita naik berat badan fluktuasinya 1 sampai 2 kilo lah ya, orang normal ya, itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Tapi gini, kita kan terapinya kombinasi, Manda nih. Jadi ada botox, ada suntikan penghancur lemak, ada benang juga. Jadi normally dia ikutan sama jangka waktu benangnya tuh bertahan. Biasanya bisa sampai 1 tahun gitu. Karena kan triple ya, dia saling sinergi kan. Jadi nggak ikutan misalnya suntikan penghancur lemaknya cuma 3 bulan, tapi dia ikutan panjangnya dari durasi benangnya itu. Nah, itu dia yang akan saya bahas adalah mengenai benang. Jadi kalau misalnya di botox sudah ya kan, lalu dikecilkan bagian pipi depannya misalnya dengan suntik penghancur lemak sudah. Lalu pengencangan kulitnya ini sendiri seperti apa, dok? Oke. Jadi kayak tadi aku bilang sama Manda bahwa kalau botox kan cuma ngecilin bagian sepertiga belakang ya. Bagian depannya kita udah suntikin juga penghancur lemak. Kan kulitnya jadi kendor kan, Manda. Jadi misalnya yang semula nggak ada garis, jadi ada garis gitu. Tapi memang kita sengaja melakukan itu supaya ketika nanti aku angkat, dikencengin kulitnya, jadi space-nya tuh banyak gitu. Kalau misalnya kita masih kenceng banget kan susah ya mau diangkat pakai benang, biarpun ini benang kan tetap ada dia punya istilahnya kemampuannya juga nggak mungkin untuk mengangkat pipi yang cabi banget gitu, nggak bisa gitu. Ya, nah, jadi kalau misalnya nggak mau pakai benang, kita bisa juga pakainya misalnya pakai alat apapun untuk mengencangkan ini mengencangkan kulit yang sudah kendor tadi gitu. Nah, jadi kalau ini benang, kita pakainya benangnya ini. Bisa lihat benangnya seperti ini ya, dokter ya. Jadi ini benangnya ini udah ada depkesnya pasti ya. Dia dari buatan Korea. Nah, benangnya itu bergerigi seperti ini, Manda. Oh, jadi benang bergerigi. Ya, jadi kalau ini kita lihat di ini tuh semuanya tuh ada duri-durinya. Ya. Nah, ini sendiri bertahan berapa lama sih, dokter? Ini bisa sampai 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Apakah perlu pengulangan ketika sudah melakukan treatment gitu ya? Apakah pasien itu perlu pengulangan kembali untuk tarik? Jadi gini, kalau misalnya Amanda udah melakukan treatment tarik benang nih sekali, biasanya ini kan hasilnya baru kelihatan setelah 1 bulan nih. Karena waktu awal-awal juga ketika aku kerjain pasti kiri kanannya beda. Tapi
dia kan ada pembentukan kolagen dan sebagainya itu nanti 1 bulan lebih bagus lagi gitu. Nah setelah 1 bulan misalnya Manda ngerasa, aduh dok kayaknya aku udah oke sama hasilnya, jadi Manda bisa tunggu sampai 1 tahun. Tapi kalau Manda ngerasanya kan banyak nih orang-orang, duh dok aku pengen lebih kecil lagi deh, ini kayaknya kurang angkat, bisa ditambah setelah 3 bulan. Wow, ini kita sambil lihat ya hasilnya perbedaan yang pasien-pasien yang sudah merasakan treatment di Dermapro sendiri ya. Ini hasilnya jauh sekali ya dokter ya. Karena kan memang dia nggak hasil-hasil ini ya, ini aku perlu kasih tahu ya ke pasien-pasien ya. Jangan pengen datang sekali langsung kayak begitu, nggak bisa juga ya, bisa ya. Kayak tadi aku bilang bahwa botox itu butuh waktu 1 bulan buat dia ini kelihatan hasilnya. Reaksi gitu ya. Jadi botox rahang itu Manda ketika kita suntikin, namanya dia bekerja ke otot yang besar kan, otot pengunya kan. Jadi dia tuh butuh waktu 1 bulan buat kelihatan hasil. Ya, jadi nggak bisa langsung besok cut langsung kecil nggak. Makanya biasanya pasiennya saya suruh datang lagi setelah 1 bulan supaya observasi ini kan, supaya hasilnya lebih maksimal botoxnya. Nah, kemudian untuk suntikan penghancur lemak itu biasanya kelihatan setelah 2 minggu. Ya, jadi tapi biasanya kalau pasien mau benang biasanya nunggu 1 bulan sejak botox baru dia boleh dibenang. Ya, nah kemudian dari benang sendiri kan 1 bulan lagi tuh ininya, ya jadi kira-kira 2 bulan. Untuk 2 bulan baru terlihat hasilnya. Nah, kalau untuk botox dan juga suntik penghancur lemaknya sendiri itu bisa sekaligus gitu dok? Bisa. Oh, jadi tidak perlu menunggu juga ya? Tapi kalau misalnya pasien dari luar kota nih kan nggak bisa balik-balik juga kan, ya nggak apa-apa kita lakuin 3-tiganya. Cuman biasanya saya lebih suka kalau misalnya pasien tinggal di Jakarta dan sekitarnya tuh, ibu tunggu aja dulu, biar istilahnya ketika hasilnya ini udah istilahnya udah kendor gitu ya kan lebih bagus. Oh oke. Nah untuk apa namanya pantangannya sendiri ada nggak sih dokter? Karena misalnya ya kalau di botox sudah di botox terus sudah disuntik penghancur lemak, kadang-kadang kan masih ingin melakukan treatment lain tuh seperti RF atau tarik apa ya setrika pipi, nah itu boleh totok wajah kayak gitu ya. Jadi untuk apa namanya kalau misalnya benang sendiri, setelah dibenang tuh yang paling penting adalah jangan melakukan pergerakan otot rahang bawah terlalu banyak. Ketawanya gitu terus makan terlalu gede, karena apa? Itu kan ada duri-durinya, Manda. Jadi ketika Manda menggerakkan otot terlalu banyak itu durinya nancep di otot, cek gitu. Kayak nggak enak. Tapi ya untuk aktivitas biasa nggak kenapa-napa ya. Nah, yang paling tidak boleh dilakukan adalah massage. Jadi nggak boleh facial, totok wajah dan sebagainya kurang lebih 1 bulan. Ya. Dan kalau misalnya dengan menggunakan benang seperti ini, kita tidak disarankan menggunakan device atau alat yang istilahnya panasnya sampai ke dalam banget gitu, karena dia akan merusak benang. Jadi kalau mau dikombinasikan dengan mesin untuk pengencangan, sebaiknya lakukan dulu mesin, habis itu baru kita benang. Jadi ini untuk selama 1 bulan facial sendiri tidak boleh ya? Jangan, nanti tapi setelah 1 bulan boleh. Mau facial, mau lanjutin laser lagi, mau lanjutin perawatan-perawatan yang lain lagi boleh. Tapi kan waktu 1 bulan ini kan dia belum settle bener kan benangnya kan, jadi udah biarin aja gitu. Nah kan ini benangnya sendiri bertahan sekitar 1 tahun gitu ya dokter. Nah setelah 1 tahun apakah perlu ada retreatment lagi atau seperti apa dokter? Pasien takutnya apakah muka aku jadi jelek banget ya kan. Ya pasti akan kembali seperti semula aja. Cuman mungkin nggak akan lebih, misalnya pasti lebih bagus sedikit ya, karena kan udah ada kolagen yang terbentuk dari benang itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau mengulang ya biasanya sebelum dia jatuh bener lah, biasanya saya suruh pasien balik setelah 8 bulan kayak gitu untuk evaluasi lagi apakah perlu ditambah apakah itu. Wow. Nah saya satu lagi nih dokter penasaran, apakah memang ada perbedaan benang yang dipakai oleh dokter ini dengan benang-benang yang lain? Karena takutnya mungkin banyak pemirsa di rumah nih takut atau khawatir, apakah benangnya ini akan meresap secara sempurna? Karena banyak case juga kan dokter, dimana pas setelah dilihat benangnya masih ada gitu loh. Nah apa sih keunggulan dari benang ini dokter? Jadi kalau benang-benang yang dipakai di klinik estetik tuh biasanya Manda ya pasti terserap sempurna. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen tahu tuh kayak benang sesar, kan nggak mungkin ada ceritanya benang sesar dikeluarin lagi kan nggak kan ya. Jadi benang ini sebenarnya bahannya tuh bisa dipakai udah dari zaman dulu untuk operasi jantung sama ligamen tulang. Jadi sebenarnya sangat-sangat aman buat tubuh kita gitu. Nah, cuman zaman dulu itu karena teknologi belum semaju sekarang, benang yang ada tuh benangnya tuh di dalamnya tuh ada wire. Nah, wire-nya ini yang nggak bisa terserap gitu. Makanya yang kompeten untuk melakukan benang yang tidak bisa terserap hanya dokter bedah plastik.
ya. Jadi ketika dia udah mulai kendor, dokter bedah plastik tuh akan bikin sayatan untuk mengencangkan lagi. Tapi kan kita dokter estetik tidak punya kompeten seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya memang pemirsa mau datang ke klinik kecantikan apapun, tanya aja benangnya bisa terserap atau enggak. Ya, jadi yang penting di sini adalah memang benang bermacam-macam ya. Ada yang cuman ada yang cuman lembaran, nggak ada duri, ada yang ada durinya yang jarumnya 2, tapi yang penting adalah jangan melakukan sembarangan. Jangan dilakukan sembarangan. Jadi kalau di klinik, kalau di dokter pun masih oke lah ya, ada istilahnya dokternya bertanggung jawab. Tapi kalau nggak jelas ngelakuinnya di mana, ya udah kita juga nggak bisa nyalain benangnya gitu. Betul. Waduh, Dokter Tata ini semakin banyak pertanyaan di kepala saya, tapi kita tahan dulu ya. Kita jeda lagi sejenak, saudara. Jadi tetaplah di Bincang Kita. Selamat datang di fasilitas terbaru layanan Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Dengan tema Eco Living, Klinik Dermapro Jakarta hadir dengan nuansa yang lebih baru, fresh dan sehat. Tidak hanya untuk para pengunjung, segenap dokter, suster, dan karyawan pun diberlakukan hal yang sama. Protokol kesehatan seperti gesek desinfektan dan wastafel di area pintu masuk, automatic hand sanitizer yang tersedia di setiap area klinik, pengukuran suhu pasien, penggunaan satu ruangan untuk satu pasien, pemakaian alat pelindung diri 1 kali pakai bagi pasien dan dokter, pembersihan dan sterilisasi ruangan dengan sinar UV sebelum dan sesudah treatment, pelapis steril 1 kali pakai untuk tiap ranjang treatment per pasien, serta rapid test setiap minggu dan tes serologi berkala untuk para karyawan klinik Dermapro Jakarta. Karena sebagian besar orang yang terkena COVID-19 adalah tanpa gejala, maka di sini kita melihat pentingnya melakukan tes dan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan bahwa kita seluruh karyawan Dermapro benar-benar sehat dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Karena tes serologi ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan rapid test. Diklaim tes serologi ini memiliki sensitivitas hingga mencapai hampir 100%. Jadi, kemungkinan untuk terjadi false negatif atau false positif sangat kecil sekali. Nah, untuk pasien klinik Dermapro Jakarta, jangan takut untuk melakukan perawatan di klinik, karena selain menerapkan protokol kesehatan, klinik Dermapro Jakarta juga memastikan seluruh karyawannya aman, sehat, dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita ya, masih bersama dengan Dokter Tata. Dokter Tata, tadi kita sudah melihat ya begitu banyak artis-artis yang sudah merasakan manfaat treatment di Dermapro. Ada artis yang luar biasa, perubahannya luar biasa besar sekali ya. Tapi menurut dokter sendiri,
siapa sih artis yang mengalami perubahan luar biasa setelah melakukan treatment penerusan pipi ini? Ya biasanya orang banyak nanyain Ayu, ya kan, Ayu Ting Ting. Ada Dokter Boyke juga, ada ibunya Ayu juga, ibunya Ayu Ting Ting, ada Tessa Kaunang, terus kemudian ada Mbak Yunisara juga ada, ini ya kan, ada Femi Permatasari, banyak sih sebenarnya. Banyak gitu. Ya. Jadi nggak cuman kita mau ngasih istilahnya edukasi bahwa treatment tirus itu nggak cuma buat cowok, nggak cuma buat cewek, bisa buat cowok juga kan. Nah, nggak cuma buat usia yang umur, kalau benang 40 tahunan lah baru dibenang masih muda, jangan. Karena muda juga perlu, karena apa? Nah, sekarang kan era K-pop di mana-mana kan, pastinya kan, ya kan, orang pengennya tirus-tirus gitu. Jadi, tapi as long as kamu nggak aneh, tetap natural, nggak masalah. Even pasien aku aja sekarang udah dari umur 20-an mereka udah aware masalah. Wow, jadi gitu. memang sudah bisa dilakukan dari sedini mungkin ya, maksudnya dari umur 20-an ya, mungkin merasa ada yang kurang bagian itu sudah bisa dilakukan treatment ya, Dok? Ya, jadi intinya sekarang bukan masalahnya kita mengedukasi bahwa oh iya ya lu usia muda, enggak juga sih, tapi intinya ada perawatan ini even untuk usia muda pun aman. Ya, karena kan kayak tadi benangnya juga bisa terserap, terus kemudian botok sendiri kan udah ada izinnya, udah dipakai, ada FDA approved dan sebagainya kan, mana suntikannya juga lumayan aman di bawah supervisi dokter. Oke, jadi ini pastinya aman ya. Nah, kalau sudah aman dan hasilnya memuaskan, pasti saudara di rumah penasaran untuk harganya sendiri. Aduh, ini jangan-jangan tidak terjangkau nih. Nah, ini ada nggak promo atau harganya berapa, Dok? Dari Dermapro? Jadi sebenarnya kalau sekarang lagi promo nih, benang satu wajah itu cuma 8 juta. 8 juta? Ya, biasanya? untuk satu wajah. Jadi tergantung sama benangnya sih, kadang-kadang bisa sampai 20 juta ya waktu nggak promo gitu ya. Jadi cuma 8 juta. Nah, jadi kita juga sebenarnya kalau dibandingkan tuh Imanda ya, kan orang bilangnya aduh banyak banget artis ke sana pasti mahal banget. Enggak juga loh. Kalau misalnya dibandingkan harga klinik kita tuh sebenarnya sangat average dengan klinik-klinik lain di Jakarta gitu. Bahkan mungkin malah slightly lebih murah sebenarnya gitu. Kita juga ada program voucher, terus ada patient get patient kayak gitu-gitu. Nah, itu sih. seperti apa? Jadi kalau misalnya bawa teman kayak gitu, Anda bisa dapat reward dari situ gitu. Nanti bisa kita hubungin di adminnya. Oke, gitu. jadi cara bertanyanya dihubungikan admin ya. Ada nomor teleponnya nanti kan di sini kan gitu. Jadi admin kita 24 hours lah sedia. 24 hours. Boleh diulang sekali lagi mungkin Dokter Tata, promo apa saja yang disediakan oleh Dermapro saat ini? Jadi kita ada promo benang untuk satu wajah, ya itu cuma 8 juta aja. 8 juta saja untuk promo satu wajah. Satu wajah, biasanya itu sudah mencapai 20 juta lebih bahkan ya. Dan benang yang dipakai juga benang-benang berkualitas ya ya, dong, Dokter, yang ini yang kita udah biasa yang dipakai sama artis-artis. Nah, itu dia yang gitu. dipakai oleh artis. Nah, tapi Dokter, kalau untuk seperti sekarang ini di masa pandemi, mungkin banyak juga ya orang-orang di luar sana yang masih khawatir, Dokter, kalau saya ke klinik aman nggak ya? Karena kan masih pandemi juga. Nah, mungkin protokol kesehatan di sana seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau di Dermapro yang baru sekarang memang saya ini satu ruangan hanya untuk satu pasien. Satu ruangan satu pasien? Jadi nggak campur sama pasien lain karena takutnya kan pasti ini ya. Nah terus bednya juga sekali pakai langsung diganti covernya. Terus ada baju pasien yang steril juga untuk sekali pakai. Nah semua karyawan kami udah divaksin, Wanda. Wow. Jadi udah dokternya sama suster-susternya, even misalnya kasir dan sebagainya, kita udah melakukan vaksin secara komplit ya 2 kali. 2 kali, wow, ini udah gitu. Terjamin lah ya, Udah seperti terjamin. itu ibaratnya. Dan memang setiap pasien di sini mendapatkan treatment yang luar biasa dan protokol kesehatannya juga tetap terjaga. Harus menggunakan masker juga pastinya ya. Oke, ini seperti video yang sedang disaksikan saudara ya. Begini adalah protokol kesehatan yang ada di Dermapro. Dan ini proses vaksinnya. Ini adalah proses vaksinnya. Jadi memang semua karyawan di Dermapro, baik itu dokter, suster, hingga adminnya, bahkan kasir sekaligus, itu sudah divaksin full gitu. Tahap kedua, luar biasa. Dokter, kalau tadi kan kita lihat bahwa protokol kesehatannya itu tetap terjaga. Tapi kalau dari sisi pasien sendiri nih, Dokter, apa saja yang harus dijaga ketika mengunjungi klinik Dermapro? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk pasien sendiri sih nggak ada ini gimana-gimana. Pasti kita ada formnya, misalnya apakah pernah udah berhubungan sama orang yang kena COVID atau enggak. Jadi nanti ada formulirnya juga. Cuman untuk pasien-pasien di luar kota tuh sebenarnya yang sering ditanyain adalah yang tadi, Manda, apakah klinik steril. Kalau di klinik steril biasanya dia berani ya. Dan
kalau misalnya nggak sempat ke Jakarta, gimana diskonnya gitu. Nah, iya kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang di luar kota yang belum sempat ke Jakarta, biasanya kita kasih ini, udah DP aja dulu untuk ininya ya, DP untuk diskon itu, perawatan yang selama lagi diskon itu, nanti pas lagi ke Jakarta boleh dipakai. Jadi nggak ada jangka waktu. Kalau biasanya kan promo kan ada jangka waktunya ya. Kalau misalnya pasien luar kota, aduh aku deposit dulu, nanti kalau misalnya lagi sempat ke Jakarta boleh diambil itunya. Oh, oke. Caranya juga mudah. Terakhir deh dokter, kata-kata dari dokter mengenai wanita atau pria di luar sana yang ingin mendapatkan pipi turus, apa saja yang harus dilakukan? Oke, yang pertama adalah kenali dulu dengan jelas ya, misalnya dokter itu siapa yang melakukan. Pasti kalau misalnya Manda ini kan pasti dia punya Instagram, ya kan? Atau misalnya Manda punya teman yang udah pernah ke sana. Jadi kan kelihatan tuh dia punya istilahnya riwayatnya jelas gitu ya, pasien-pasiennya siapa aja yang pernah diiniin, dan dokternya tentu harus punya ini ya, kualifikasi sebagai dokter, beneran dokter, itu yang kedua. Terus yang kedua adalah kliniknya seperti apa, ada izinnya atau enggak, kayak gitu-gitu. Karena kan banyak yang melakukan benang nggak jelas di salon atau even bahkan di rumah, terus datang ke rumah. Nah, akibatnya jadi benang yang disalahkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah jenis benangnya apa, gitu. Jadi kalau misalnya kayak Manda gini, oh aku konsultasi dulu ya dok, terus Manda Google dong, ini benangnya ada apa enggak sebenarnya, ini udah terdaftar atau enggak, itu. Jadi aman atau tidak gitu yes, ya. harus jadi pasien yang sekarang tuh pasien yang istilahnya cerdas gitu ya. Jadi yang paling penting adalah dokternya, kliniknya, dan jenis bahan apa yang akan dimasukkan ke tubuh kita tuh kita harus tahu. Wah, itu dia. Cantik tapi juga harus tetap aman dan sehat pastinya. Dokter Tata, terima kasih atas informasinya. Tapi tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini saudara, dan semoga perbincangan tadi menginspirasi Anda, khususnya untuk Anda yang ingin meniruskan pipi ya. Akhir kata saya Amanda Hatch pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh